Lamine Yamal, bintang muda berusia 18 tahun, kembali menunjukkan kualitasnya dengan meraih Copa Trophy 2025 sebagai pemain terbaik dunia di bawah usia 21 tahun untuk tahun kedua berturut-turut. Meski prestasinya luar biasa bersama Barcelona dan timnas Spanyol, perhatian media mulai bergeser ke kehidupan pribadinya. Beberapa media di Spanyol lebih memilih mengulas soal asmara dan keseharian Yamal daripada pencapaian di lapangan, sehingga ia kini menghadapi tekanan ganda. Menanggapi situasi ini, Kylian Mbappe menyatakan dukungannya kepada Yamal. Dalam sebuah wawancara, ia menunjukkan empati sebagai seseorang yang juga pernah mengalami hal serupa di usia muda. Mbappe menekankan pentingnya menjaga semangat dan cinta Yamal terhadap sepak bola, serta mengkritik media yang terlalu jauh mencampuri urusan pribadi. Ia berharap Yamal diberi ruang untuk tumbuh dan fokus membangun karirnya tanpa gangguan dari luar lapangan. Ruben Amorim mulai menegaskan otoritasnya sebagai manajer Manchester United dengan menerapkan pendekatan yang tegas dan terstruktur. Seusai kemenangan 2-0 atas Sunderland, ia menyampaikan pesan penting kepada para pemain bahwa permainan yang tenang, terorganisir dan profesional harus menjadi identitas baru tim. Amorim menolak gaya bermain penuh drama dan comeback yang melelahkan secara mental yang selama ini sering menjadi ciri khas tim. Ia menekankan bahwa meskipun gaya seperti itu mungkin menghibur fans, hal tersebut tidak mendukung kestabilan tim dalam jangka panjang. Pelatih asal Portugal itu ingin skuadnya mengutamakan kedewasaan dan kontrol penuh di lapangan seperti yang ditunjukkan saat melawan Sunderland. Ia menganggap hasil tersebut sebagai titik balik suasana tim dan standar performa yang harus dijaga. Dengan filosofi barunya, Amorim berharap bisa membangun konsistensi dan mengurangi tekanan psikologis bagi para pemain. Baru-baru ini, Alexander Isak menegaskan bahwa ia sudah sepenuhnya meninggalkan masa lalunya di Newcastle United dan tidak ingin lagi membahas kontroversi terkait kepindahannya pada bursa transfer musim panas lalu. Striker asal Swedia ini juga mengaku belum pernah berkomunikasi dengan manajer Newcastle, Eddie Howe, sejak resmi bergabung dengan Liverpool. Seperti yang sudah diketahui, kepindahan Isak terjadi di hari terakhir bursa transfer setelah melalui proses negosiasi yang rumit dan bahkan diwarnai aksi mogok latihan karena ia merasa janji-janji dari klub sebelumnya tidak ditepati. Kini, Isak lebih memilih untuk fokus membangun karirnya bersama Liverpool dan tidak ingin terjebak dalam masalah lama yang sudah berlalu. Menurutnya, membuka kembali persoalan tersebut tidak akan memberikan keuntungan bagi dirinya maupun Newcastle United. Ia berharap semua pihak dapat melupakan hal itu demi kebaikan bersama. Arne Slot berhasil menjorai Liverpool menjadi juara Inggris pada musim pertamanya sebagai pelatih, meskipun hanya melakukan sedikit perubahan pada skuad yang diwarisi dari Klopp. Kesuksesan ini menunjukkan bahwa Slot mampu memaksimalkan potensi tim yang sudah ada. Di sisi lain, mantan pemain Arsenal, Sol Campbell, memberikan pujian besar kepada Mikel Arteta yang harus membangun kembali Arsenal dari nol dengan melakukan perombakan total pada skuad sebelum dapat bersaing di level tertinggi. Campbell menilai tantangan yang dihadapi Arteta jauh lebih berat dan membutuhkan kesabaran serta proses yang lebih lama. Sementara itu, Slot dianggap beruntung karena langsung mewarisi tim yang sangat kuat dan mampu membawa Liverpool meraih gelar dengan cepat. Pendapat Campbell menyoroti situasi kedua pelatih dalam menghadapi tugas mereka masing-masing. Francesco Totti menyampaikan rasa prihatinnya terhadap perkembangan dunia sepak bola Italia yang menurutnya sedang mengalami penurunan khususnya dalam hal munculnya talenta-talenta lokal. Ia menyoroti kurangnya pemain muda Italia yang mampu tampil menonjol dan mencuri perhatian di ajang Serie A. Karena kondisi tersebut, Totti justru tertarik pada seorang pemain muda asing yang saat ini memperkuat Como, yaitu Nico Paz. Pemain muda tersebut dinilainya sebagai sosok yang paling menarik untuk disimak saat ini, terutama berkat performanya yang impresif dengan torehan 3 gol dan 3 assist. Kalau boleh jujur, saat ini sangat sedikit talenta asli Italia yang benar-benar menonjol, ujar Totti. Satu-satunya pemain yang benar-benar saya perhatikan, walaupun dia bukan berasal dari Italia, adalah Nico Paz. Dia membuat saya sangat penasaran dengan permainannya, tambah legenda AS Roma tersebut. Pada paruh kedua musim lalu, Antony dipinjamkan ke Real Betis karena kurang mendapat kesempatan bermain reguler di klub asalnya, Manchester United. Kepindahan sementara ke Spanyol tersebut terbukti membawa dampak positif, di mana ia berhasil menunjukkan performa impresif dengan mencetak 9 gol dan 5 assist. Penampilannya itu membuat Betis tertarik untuk mempermanenkan statusnya.
Meskipun sempat terhambat oleh harga yang diminta MU, kedua klub akhirnya mencapai kesepakatan setelah negosiasi panjang. Anthony pun resmi bergabung dengan Real Betis secara permanen dengan nilai transfer sebesar 19,1 juta pound sterling. Belakangan, Anthony mengungkap bahwa sebelum menyelesaikan kepindahannya, Atletico Madrid sempat menghubunginya. Namun ia menegaskan bahwa pendekatan tersebut hanya berupa pembicaraan tanpa tawaran resmi. Real Madrid mulai mempertimbangkan pengganti Thibaut Courtois yang kini berusia 33 tahun dan kerap dilanda cedera. Pada musim 2024-2025, ia mengalami 4 cedera berbeda dan absen dalam 13 pertandingan, membuat klub khawatir dengan kondisi fisiknya ke depan. Sebagai alternatif internal, Madrid melirik kiper muda binaan akademinya, Fran González. Penampilannya di Piala Dunia U20 2025 bersama timnas Spanyol U20 cukup mengesankan, dengan mencatat 2 clean sheet dan membantu timnya mencapai perempat final. Ia juga tampil luar biasa saat melawan Brasil dan dinobatkan sebagai man of the match. Melihat potensinya, manajemen Madrid menilai Fran bisa menjadi penerus ideal Courtois. Bahkan mantan pelatih Carlo Ancelotti pernah membandingkannya dengan kiper legendaris Gianluigi Buffon. Sejak didatangkan dari Espanyol pada musim panas lalu, Garcia langsung dipercaya menjadi kiper utama di bawah mistar gawang. Ia sudah tampil dalam 7 pertandingan di berbagai kompetisi, berhasil mencatat 3 clean sheet dan kebobolan 5 kali. Penampilan solid dan konsistennya membuat Chesney harus rela tergeser dari posisi penjaga gawang utama. Kondisi ini juga semakin memperkecil peluang Ter Stegen yang saat ini masih dalam masa pemulihan cedera untuk kembali masuk ke dalam skuad utama Barcelona. Adaptasi Garcia yang berjalan mulus ini disambut baik oleh Chesney karena menurutnya hal tersebut memberikan dampak positif bagi klub. Chesney bahkan yakin bahwa Garcia memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi salah satu kiper terbaik di dunia pada masa mendatang. Meski demikian, ia menekankan bahwa Garcia harus tetap fokus untuk terus memperbaiki kelemahannya dan tidak cepat merasa puas dengan performanya saat ini agar bisa mencapai potensi terbaiknya. Calvin Phillips didatangkan Manchester City dari Leeds United pada Juli 2022 dengan biaya transfer sebesar 42 juta pounds ditambah bonus 3 juta pounds. Meski datang dengan reputasi sebagai salah satu gelandang terbaik di Premier League saat itu, karirnya di Etihad Stadium justru jauh dari harapan. Phillips kesulitan mendapatkan tempat di skuad utama Pep Guardiola. Ia kemudian dipinjamkan ke beberapa klub, namun tetap gagal menunjukkan performa yang konsisten. Situasi ini membuat masa depannya di Manchester City semakin tidak menentu dan sejumlah klub mulai melirik peluang untuk merekrutnya. Salah satunya adalah Everton yang dilaporkan sedang mencari gelandang bertahan baru untuk menggantikan Idrissa Gueye yang telah berusia 36 tahun. Minat Everton terhadap Phillips sudah berlangsung cukup lama dan kini mereka melihatnya sebagai kandidat potensial untuk memperkuat lini tengah mereka. Inter Milan dilaporkan tengah mempertimbangkan langkah untuk mendatangkan bek tengah Manchester City, John Stones. Pemain timnas Inggris itu masih terikat kontrak hingga Juni 2026, namun situasinya mulai menarik perhatian sejumlah klub Eropa. Dengan masa kontraknya yang akan tersisa kurang dari 6 bulan pada awal tahun depan, Inter berpotensi memanfaatkan celah regulasi untuk memulai negosiasi pada bursa transfer Januari melalui perjanjian prakontrak. Sesuai aturan, pemain dengan sisa kontrak 6 bulan atau kurang diizinkan berbicara dan menyepakati kontrak dengan klub lain. Apabila Stones tidak mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak dengan Manchester City dalam waktu dekat, Inter diyakini akan serius mengejar tanda tangannya. Klub asal Serie A itu melihat Stones sebagai tambahan potensial yang kuat untuk lini pertahanan mereka. Kabar mengejutkan datang dari Emirates Stadium, markas Arsenal. Klub raksasa Premier League tersebut dikabarkan siap melepas salah satu penyerang andalannya, Gabriel Jesus, pada bursa transfer Januari mendatang. Keputusan ini tentu menarik perhatian mengingat peran penting Jesus dalam lini serang The Gunners sejak kedatangannya dari Manchester City. Arsenal pun dikabarkan telah mematok harga yang cukup tinggi untuk sang pemain, yakni sebesar 45 juta pounds. Ketertarikan terhadap Gabriel Jesus sudah mulai terlihat dari beberapa klub. 2 tim besar asal Brasil, Flamengo dan Palmeiras, disebut-sebut berminat untuk memulangkan striker tim nasional Brasil itu ke tanah kelahirannya. Sementara itu, dari dalam negeri, Everton juga dilaporkan sedang mempertimbangkan langkah berani untuk merekrut Jesus di jendela transfer musim dingin nanti. Esteva Willian langsung mendapatkan kepercayaan besar sejak bergabung dengan Chelsea dari Palmeiras pada musim panas lalu. Meskipun belum selalu menjadi starter, dia sudah tampil dalam 9 pertandingan di berbagai kompetisi dengan catatan 1 gol dan 1 assist. Penampilan apiknya berlanjut bersama tim nasional Brasil, di mana dia mencetak 2 gol dalam kemenangan 5-0 atas Korea Selatan, sehingga totalnya sudah 3 gol dalam 3 pertandingan terakhir bersama Selecao.
Casemiro, gelandang senior Brasil, mengingatkan bahwa Estevão adalah pemain muda yang harus diberikan dukungan dan perhatian ekstra. Ia menekankan pentingnya tidak membebani pemain muda ini dengan tekanan berlebihan agar perkembangan karirnya berjalan secara bertahap dan maksimal. Chelsea dikabarkan telah mengirim tim pemandu bakat ke Italia untuk menyaksikan secara langsung performa penyerang muda berbakat Santiago Castro yang saat ini memperkuat klub Serie A Bologna. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa klub asal London tersebut tengah serius mencari tambahan kekuatan di lini depan menjelang dibukanya jendela transfer mendatang. Para pencari bakat The Blues terlihat hadir di sejumlah pertandingan Bologna di kompetisi Liga sebagai bagian dari proses pemantauan yang mendalam terhadap pemain berusia 21 tahun tersebut. Meski hingga kini belum ada proses negosiasi resmi yang dimulai antara kedua belah pihak, Chelsea disebut sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk merekrut Castro pada bursa transfer Januari sebagai bagian dari strategi jangka panjang memperkuat skuad mereka. Randal Kolomoani hampir sepenuhnya pulih dari cedera kaki yang dialaminya sejak bergabung dengan Tottenham Hotspur sebagai pemain pinjaman dari Paris Saint-Germain pada akhir bursa transfer. Ia baru tampil sekali sebagai pemain pengganti dalam laga Liga Champions dan belum pernah menjadi starter. Selama jeda internasional ini, ia berlatih di markas klub Hotspur karena tidak dipanggil timnas Prancis dan sudah bermain selama 45 menit dalam laga persahabatan tertutup melawan Watford. Pelatih Thomas Frank mengkonfirmasi bahwa proses pemulihan Kolomoani menunjukkan kemajuan positif. Fokus utamanya saat ini adalah membangun kembali kebugaran fisiknya agar bisa segera kembali ke lapangan secara penuh. Ia diperkirakan siap bersaing masuk ke dalam skuad saat Spurs menjamu Aston Villa di lanjutan Premier League setelah jeda internasional. Juventus hampir dipastikan akan mempermanenkan transfer Lois Openda dari RB Leipzig dengan total nilai mencapai 878 miliar rupiah. Meskipun awalnya bergabung dengan status pinjaman pada hari terakhir bursa transfer musim panas, klausul dalam kontraknya menyebutkan bahwa pembelian Openda akan menjadi kewajiban jika syarat tertentu terpenuhi. Syarat tersebut tergolong ringan, yaitu Juventus hanya perlu menghindari degradasi ke Serie B hingga akhir musim. Selama klub tetap berada di Serie A, Openda secara otomatis akan menjadi pemain tetap Bianconeri. Juventus sendiri telah membayar 64 miliar rupiah sebagai biaya pinjaman dengan opsi pembelian senilai 784 miliar rupiah ditambah bonus 33 miliar rupiah. Di sisi lain, situasi Dusan Vlahovic di klub semakin tidak menentu. Hubungannya dengan pelatih Igor Tudor dikabarkan memburuk dan hal ini membuat namanya mulai dikaitkan dengan kepindahan ke Chelsea pada tahun 2026. Setelah dilepas dari Manchester United pada musim panas lalu, Rasmus Højlund langsung menunjukkan peningkatan performa saat dipinjamkan ke Napoli di bawah arahan pelatih Antonio Conte. Dalam 6 pertandingan Serie A, pemain berusia 22 tahun ini telah mencetak 4 gol, termasuk beberapa gol penting yang membantu kemenangan Napoli atas Sporting dan Genoa. Penampilan impresifnya juga berlanjut di level internasional, di mana ia mencetak 2 gol untuk timnas Denmark dalam kemenangan melawan Belarus. Christian Eriksen, gelandang senior Denmark, memberikan pujian tinggi kepada Højlund. Ia menilai bahwa sejak meninggalkan Old Trafford, Højlund tampil jauh lebih percaya diri dan lepas, serta berada di lingkungan yang tepat untuk menunjukkan kualitasnya sebagai pencetak gol. Eriksen menyatakan kegembiraannya melihat perkembangan Højlund dan menilai performa positif pemain muda ini sangat menguntungkan bagi tim nasional Denmark. Italia melanjutkan tren positif di bawah pelatih Gennaro Gattuso dengan kemenangan 3-1 atas Estonia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Tallinn. Kemenangan ini menjadi yang ketiga secara beruntun sejak Gattuso memimpin Gli Azzurri. Gol-gol Italia dicetak oleh Moses Kean, Matteo Retegui, dan Francesco Pio Esposito, sementara Estonia hanya mampu membalas lewat Rauno Sappinen usai kesalahan Gianluigi Donnarumma. Meski tampil dominan, Italia sempat menyia-nyiakan beberapa peluang termasuk kegagalan penalti oleh Retegui. Hasil ini mengukuhkan posisi Italia di klasemen grup I, sekaligus menegaskan mulai terlihatnya ciri khas permainan Gattuso yang intens, agresif, dan penuh semangat. Spanyol sukses mengalahkan Georgia 2-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa Grup E. Bermain di bawah arahan Luis de la Fuente, La Roja tampil dominan dan efisien sepanjang laga. Gol pertama dicetak oleh Yeremy Pino di babak pertama, sementara Mikel Oyarzabal menambah keunggulan lewat tendangan bebas keras di menit ke-64. Spanyol juga sempat mendapat peluang emas melalui penalti, namun Ferran Torres gagal mengeksekusinya setelah tendangannya ditepis oleh kiper Giorgi Mamardashvili. Meski tanpa sejumlah pemain bintang seperti
Rodri, Dani Olmo, dan Lamine Yamal, Spanyol tetap menunjukkan permainan yang solid, terstruktur, dan penuh kreativitas, sekaligus menegaskan kedalaman skuad dan konsistensi mereka sebagai salah satu tim terkuat di Eropa. Portugal berhasil mengalahkan Republik Irlandia dengan skor tipis 1-0 dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F di Estadio José Alvalade. Meski tampil dominan sepanjang pertandingan, Portugal kesulitan menembus pertahanan solid tim tamu. Cristiano Ronaldo memiliki peluang emas melalui tendangan penalti pada menit ke-75, namun gagal mengeksekusinya setelah diselamatkan oleh kiper Kawim Hin Keleher. Saat laga tampak akan berakhir imbang, Ruben Neves muncul sebagai penyelamat dengan mencetak gol kemenangan di masa tambahan waktu lewat sundulan setelah menerima umpan dari Francisco Trincao. Hasil ini memastikan 3 poin penting bagi Portugal dalam persaingan di Grup F. Timnas Indonesia kembali mengalami kekalahan kedua di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah takluk 1-0 dari Timnas Irak di pertandingan yang berlangsung ketat. Satu-satunya gol dalam laga ini dicetak oleh Zidane Iqbal pada pertengahan babak kedua yang menjadi penentu hasil akhir pertandingan. Kekalahan ini secara resmi memastikan bahwa Indonesia tidak akan melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Di sisi lain, kemenangan ini menjadi bekal penting bagi Irak dalam usaha mereka untuk mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia, terutama karena mereka akan menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi yang sangat menentukan posisi di klasemen grup.